Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari ini nggak ada ikan ya? Oh, ada. Berkumpul lah mereka. Ikan zebra. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, ikan-ikan. Katanya semua makhluk di bumi Allah ini bersalawat kepada Rasulullah SAW. Halo ikan zebra. Seperti biasanya sepi. Kemarin saya baru baca-baca beberapa ya tentang tahanan-tahanan yang dikeluarkan oleh Zionis laknatullah. Itu ada yang ya sebagian besar atau mungkin semuanya ya, kayaknya sepertinya semuanya setahu saya mengalami cedera atau cacat atau pemukulan, penyiksaan dan sejenisnya. Yang lebih parah itu ada yang tangannya patah gitu. Berangsur-angsur mau sembuh dipatahin lagi, berangsur-angsur mau sembuh dipatahin lagi, sampai akhirnya nggak bisa sembuh dan ya begitu. Ada juga yang kondisi mayatnya itu menyedihkan. Dari kondisi mayatnya bisa dilihat banyaknya siksaan demi siksaan yang dialami oleh mayat itu. Tapi cantik mana karang mami cantik ya. Mau lihat nggak? Saya balik bawah. Enggak sih. Oh iya. Cantik ya mama aja ya. Manakara. Well, punggungku panas ya Allah. Jadi menyedihkan sekali ya. Rakyat Palestina itu sudah puluhan tahun menderita, tersiksa. Apalagi yang di penjara. Yang di penjara kan juga sampai puluhan tahun ya. Mungkin gak ada yang sampai 70 tahun. Sudah meninggal sebelum 70 tahun. Saya juga membaca ya, ada seorang wanita kalau saya nggak salah. Jadi dia diculik oleh Zionis, dan kemudian pada saat kita rakyat Palestina meminta kembali, yang dikasih Zionis itu mayat seorang wanita yang terbakar, nggak bisa diidentifikasi katanya. Kok nggak bisa ya? Harusnya giginya bisa sih, tapi saya juga bingung kenapa nggak bisa diidentifikasi. Pokoknya gigi itu nggak bakal sangat terbakar ya, tapi sudahlah. Dan beberapa saat kemudian, pada saat dipantau, sepertinya mereka memantau itu ya, penjara-penjara di sekitar Zionis itu, dan mereka menemukan wanita itu, dan keadaannya itu hemaparsis, saya lupa. Yang jelas itu seperti stroke lah, gangguan pada saraf sehingga mengakibatkan seperti stroke, sejenis stroke. Menyedihkan ya. Rakyat Palestina itu sudah puluhan tahun menderita. Makanya inilah saatnya Allah membebaskan rakyat Palestina. Tapi nggak adil dong kalau kalian nggak tahu tentang betapa menyedihkannya rakyat Palestina. Makanya Allah menitipkan para pejuang-pejuang kamera, wartawan, yang akhirnya memberitahu dunia tentang Palestina dari dulu sampai sekarang. Nah, inilah saatnya untuk mengambil. Makanya saya bilang ini saat paling tepat untuk mengambil keputusan, karena Allah sudah memberitahu. Allah itu nggak memberitahu kabar ini kecuali karena akan terjadi sesuatu gitu. Makanya yang dilihat atas sesuatu yang terjadi itu adalah bagaimana kamu melakukan, bukan memang dinilai dari hati dan perbuatan ya. Tentu saja ada pahala dari hati itu, tapi yang utama itu adalah tindakan. Kalau kamu tidak ada tindakan,
maka tidak akan tepat, dan tindakan yang paling tepat atas Palestina itu ya pasukan perang. Saat inilah kita melihat betapa buruknya pemimpin-pemimpin umat muslim, betapa munafiknya mereka. Dan ini sebuah penyadaran gitu, mengapa kita harus membiarkan ini terjadi, membiarkan umat muslim itu dibawahi oleh pemimpin munafik ini. Inilah saatnya untuk sadar. Ketika kamu sadar bahwa mereka adalah seorang pemimpin yang munafik, yang tidak mau memberikan pasukannya untuk menghentikan Zionis membantai anak-anak Gaza, maka inilah saatnya untuk memisahkan diri. Sebenarnya ini mungkin jadi salah satu hikmah ya salah satu hikmah dari surah At-Taubah itu. Mengapa Allah menjadikan surat At-Taubah itu menjadi kencang banget umatnya. Karena tadi kencang ombaknya, sekarang enggak. Oke lah. Atau tiba-tiba tsunami kan. Kalau tiba-tiba tsunami sih paling dekat. Nah jadi apa ya sih yang bilang tadi? Surah At-Taubah. Ini salah satu hikmah lain mungkin ya. Mengapa Allah menjadikan surah At-Taubah itu nggak ada bismillahnya gitu. Supaya kamu ingat ayat pertama surat itu, supaya kamu ingat gitu. Pemisahan diri antara kita dengan musyrikin yang melakukan pelanggaran perdamaian, perjanjian perdamaian, seperti ceasefire lah. Ceasefire kan salah satu bentuk dari perjanjian perdamaian antara dua belah pihak mungkin ya, kurang lebih. Nah, ini bentuk dari peringatan kepada umat muslim. Ketika kaum musyrikin itu melanggar perjanjian damai, saat itulah kamu melepaskan diri kamu dari perjanjian itu. Karena kan di Islam itu janji itu harus ditepati ya. Makanya saya datang kan. Karena janji itu harus ditepati. Kalau nggak ditepati itu malah lebih sakit gitu kan. Nah, jadi ini salah satu wujud gitu. Kenapa Allah yang sangat mensakralkan perjanjian agar umat muslim itu melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Nah, inilah saatnya Allah memutus perjanjian damai itu. Karena perjanjian itu sangat diharuskan untuk dipenuhi oleh umat Islam. Tapi dilanggar oleh pihak yang lain dengan melakukan pengerusakan. Nah, inilah saatnya untuk melakukan pemisahan diri dan memerangi kaum jahat ini. Kalau kalian nggak memerangi kaum jahat ini ya mereka akan selamanya berbuat jahat. Masalahnya itu bukan kenapa kamu lemah gitu. Sebenarnya masalahnya itu lebih fatal daripada merasa diri lemah. Karena ini hampir kafir sebenarnya. Baiklah, mungkin ini saya jelaskan ya. Nggak tahu ya apakah Allah akan menjadikan kalian mendengar ini atau tidak, wallahu alam. Tapi saya jelaskan. Jadi kenapa saat ini umat muslim itu mendekati kekafiran? Justru karena merasa lemah. Nah ini, kenapa orang merasa lemah itu mendekati kekafiran? Tapi saya nggak bilang kafir ya, saya bilang mendekati, bahaya. Kenapa dia bilang mendekati gitu? Sama seperti di perang Badar. Kenapa Allah menyuruh Rasulullah dan pasukannya untuk maju meskipun jumlah mereka lemah sedikit kan? Aduh, overheating. Semoga masih sempat lah. Karena disitulah bentuk dari kepercayaan tertinggi umat Islam sebagai seorang muslim itu tauhid kan, percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kamu percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka kamu harus percaya gitu, nggak ada kekuatan apapun di luar Allah itu yang lebih kuat daripada Allah itu sendiri. Makanya perang Badar itu Allah membuktikan janjinya, Allah membuktikan kebesarannya, Allah membuktikan kebenaran atas kaum muslimin, kebenaran atas Al-Quran. Itu bentuk kelemahan orang yang lemah melawan orang yang kuat secara duniawi. Itu bukti bahwa
kebesaran Allah itu besar gitu. Meskipun sesedikit apapun kaum muslimin itu. Nah, ketika kamu merasa diri kamu lemah, kamu nggak bisa memerangi Zionis, kamu nggak bisa memerangi kaum munafik, nah itulah justru kamu mendekati yang namanya kekafiran. Kenapa? Karena kamu nggak percaya bahwa Allah itu besar, kamu nggak percaya bahwa Allah itu kuat. Katanya kamu bilang nggak ada Tuhan selain Allah, tapi kamu lebih takut manusia. Tunggu dulu, ada orang ya? Oh, Linda, nama juga Linda. Maaf ya, maaf ya teman. Ini mungkin saya sekali tahu sama teman-teman. Saya nggak hafal nama orang dan nggak hafal wajah orang. Oh, saya ingat Linda, teman KKN ya. Ya, saya ingat. Sorry. Saya nggak bisa, sekali lagi saya bilang ya teman-teman. Kalau saya itu nggak bisa gampang ingat wajah orang, dan saya juga nggak bisa gampang ingat nama orang gitu. Malu juga ada yang nonton, kirain nggak ada yang nonton. Tapi ya sudah, nanti akan saya transfer. Jadi ini sesuatu yang wajib untuk manusia itu paham. Kalau kamu, apalagi umat muslim gitu, jika kamu merasa bahwa diri kamu lemah, sejatinya kamu nggak percaya bahwa Allah itu besar. Nah, ini yang sebenarnya dilarang gitu. Makanya saya bilang orang lemah, orang muslim yang merasa dirinya lemah itu sebenarnya mendekati kekafiran, seharusnya mendekati kekafiran, karena kamu nggak percaya bahwa Allah itu besar. Padahal itu landasan dari la ilaha illallah gitu, nggak ada Tuhan selain Allah. Kalau kamu percaya satu-satunya Tuhan satu-satunya Tuhan itu adalah Allah, maka kamu nggak bisa percaya ada zat selain Allah itu yang lebih kuat dari Allah. Makanya merasa lemah itu justru buat saya mendekati kekafiran. Makanya muslim itu seharusnya nggak merasa lemah. Dan saat ini kita ditindas begitu rupa gitu kan, dari segala sisi karena uang kertas. Karena mata uang ini perputaran gitu kan, seperti keuntungan yang terus menerus berputar gitu. Tentu saja kita bakal lemah kalau kamu mengikuti arus itu. Makanya Allah sudah turunkan Al-Quran, jangan lakukan riba itu kan keuntungan yang berlipat-lipat kan. Kalian kira uang kertas uang kertas itu keuntungannya berlipat-lipat? Itu seperti kamu jual kue, kamu bikin kuenya tuh nggak habis-habis gitu, sampai uang kertasnya robek, itu kan. Makanya coba kamu tanya AI, keuntungan uang kertas dan US dollarnya Amerika, itu yang bagian kedua itu bukan cuman mata uangnya digunakan secara internasional, tapi karena dia nggak perlu mengeluarkan mata uang lagi untuk mentransfer ke mata uang negara lain. Jadi keuntungannya berlipat-lipat ya. Makanya memang bom seperti bom Hiroshima itu kan terjadi sebelum mata uang kertas itu ada gitu kan. Karena mata uang kertas itu setelah perang dunia beberapa tahun sepertinya ya, kalau saya nggak salah, setelah perang dunia ya. Tapi justru itulah kenapa di Gaza itu berapa kali ya, saya lupa cari, pokoknya berkali-kali lah, entah apakah di atas 10 kali dari bom Hiroshima. Itu kan dananya itu dari mana itu? Kalau dana perang itu orang-orang kaya bakal ngumpulin. Maksimal senjata yang dihasilkan itu ya seperti perang dunia 1, perang dunia sebelum uang kertas ini ditemukan, itu maksimal karena orang-orang pada ngumpul uang. Tapi dengan uang kertas ini, melejit. Makanya mereka mengatur siapa yang mendominasi uang kertas ini. Karena begitu uang kertas ini merajalela, hangus dia pasti. Tapi ya sudah, nanti kita lihat lah. Yang jelas uang kertas ini seharusnya haram, seharusnya ini riba gitu. Dan umat muslim itu entah apakah terlalu bodoh, terlalu lemah, seperti tidak percaya diri gitu, atau mungkin sudah tersusupi kalimat-kalimat yang salah dari orang-orang yang salah. Nggak seharusnya seorang muslim itu bersikap lemah. Karena yang saya bilang, ketika Allah membuka masalah Gaza, nah inilah saatnya untuk melakukan bersatu dan membuat pasukan perang baru untuk menghentikan pembantaian ini. Kemarin saya gini deh, sebenarnya ini teori lah, saya nggak tahu karena kan belum dibuktikan kan ya. Jadi kalau Zionis kalah, hampir negara seluruh dunia itu bakal hancur itu. Makanya seluruh dunia itu
menangkap orang-orang yang demonstrasi tentang Palestina di beberapa negara, dan mereka tetap mengirimkan Zionis itu senjata. Kenapa? Karena nggak bisa, Zionis itu nggak bisa kalah. Kalau Zionis itu kalah, mereka hancur. Itu masalah sebenarnya itu gitu. Kalau Zionis kalah, mereka hancur. Jadi mau nggak mau harus, karena di mereka itu seperti membangun gedung di bawah yang pegang kaki landasannya itu Zionis gitu. Jadi kalau Zionis hancur, ya mereka juga ikut hancur. Kenapa? Karena mau tahu US dollar ini. Dan menyedihkan, yang paling menyedihkan ketika negara-negara ini nggak punya cadangan emas. Kalau semua cadangan emas itu di Amerika, wah gawat tuh. Gawat banget. Tapi ini teori manusia ya kan ya. Kalau kita mengambil teori Allah ya, maka umat muslim itu nggak akan pernah kalah selama kamu percaya bahwa Allah itu lebih besar daripada yang lain. Sama seperti ketika Yahudi menertawakan, saya lupa Yahudi kaum apa ya yang masih ada sama Rasulullah. Kayaknya ini kaum yang terakhir ya, yang sebelum diusir sama Umar bin Khattab kan. Jadi sebelum mereka menertawakan Rasulullah bilang, karena Rasulullah bilang akan menaklukkan Konstantinopel ya kalau saya nggak salah. Coba dicek dulu. Nah, ditertawakan gitu karena umat muslim itu lemah ya. Tapi Rasulullah tahu betapa kuatnya ilmu Allah, berapa besarnya Allah. Nah, inilah yang nggak dipercayai oleh orang-orang yang nggak percaya la ilaha illallah. Mengapa kamu melakukan hal yang itu dengan bersikap lemah terhadap musuh-musuh Allah? Jelas-jelas mereka itu membantai anak kecil, melakukan pengrusakan, menculik orang-orang tidak bersalah, disiksa semena-mena dalam penjara. Bahkan, ini kasar sekali ya, tapi kalau nggak salah itu perkosaan pakai HNJ, kan nggak? Pakai dogi bro, ini jahat sekali. Ini sesuatu yang sudah tidak di luar dibilang hewan juga gimana. Hewan aja nggak gitu kan, tapi dipakai hewan deh. Tapi sudahlah, mungkin bukti besarnya kerusakan yang terjadi, kejahatan yang terjadi di Palestina itu supaya kita tuh melatih diri gitu kan, sadar bahwa ternyata kita adalah orang yang lemah gitu. Karena kita nggak mampu menghentikan ini. Ketika umat muslim nggak mampu menghentikan ini, maka kamu adalah kaum yang lemah. Justru pasukan-pasukan Gaza itu yang kuat, karena mereka bertahan sampai detik ini dan mereka masih ada gitu, mereka tetap melawan. Pernyataannya itu kemenangan absolutnya mana? Makanya kembali ke azan, kembali ke sholat. Hayalas salat.